Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, tamu-tamu Allah yang hadir di Masjid Raya Sumbar, kalau kita lihat keluar, ari paneh kilau memanca, bayang terserak di udara, jalih segala puncak gunung. Awan bararak duo-duo baserai kabui nan sabondong. Kabui naik gunung lah tinggal menangih laku kepanasan. Ini merupakan puisi dan kata-kata mutiara di Minang, bahwa bumi alam semesta ini diterangi oleh Allah dengan kuasanya, yaitunya sang surya yang memancar. Mudah-mudahan siang ini semenjak pagi tadi, hati kita diterangi pula oleh Allah dengan nurnya, sehingga orang lain merasa sempit, kita merasa lapang. Orang lain gelisah, kita merasa tenteram. Mudah-mudahan jamaah Masjid Raya yang hadir pada zuhur ini, baik jamaah muqim yang di sekitar Padang maupun jamaah musafir di luar daerah, selalu sehat walafiat dan dilindungi Allah. Kemudian salam dan salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita baca setiap saat, baik dengan lidah maupun dengan hati, karena inilah amal yang langsung dikirim oleh malaikat kepada Allah. Kalau salat akan diperhitungkan dulu. Karena kaum muslimin yang terhormat, ada salat ini yang ditolak oleh Allah. Tapi kalau salawat, maka jangan kita kikir membacanya. Langsung akan disampaikan kepada Allah, 1 salawat 10 kebajikan untuk kita. Maka sambil duduk ini, tetaplah berselawat di dalam hati kepada Rasulullah. Kita tambah dengan mendoakan beliau. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Semoga doa kita ini ibarat mengisi gelas yang telah penuh, dia akan melimpah keluar. Maka limpahannya itulah yang akan kita dapatkan. Salawat dan doa untuk Nabi, keuntungannya adalah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, selama ini ada orang berpendapat untuk memisahkan agama dengan politik. Mungkin orang ini tidak membaca sejarah. Suatu kali ada perjanjian Hudaybiyah antara orang Islam dengan kaum Quraisy. Apa isinya? Kalau ada orang Quraisy yang ditahan di Madinah, pihak Islam harus mengembalikan kepada orang Quraisy. Tapi kalau ada orang Islam yang ditawan di Makkah, maka pihak Quraisy tidak berkewajiban mengembalikan kepada umat Islam di Madinah. Maka sebagian besar orang-orang Islam
tidak terima. Ya Rasulullah, ini tidak adil ini. Kemudian di tengah gemuruh suara yang mengatakan tidak adil itu, Abu Bakar tunjuk tangan. Ya Rasulullah, boleh hendak saya memberikan pendapat? Kata Nabi, boleh Abu Bakar. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kalau orang Islam yang ditawan di Makkah itu yang telah sempurna Islamnya, mantap akidahnya, tidak goyang imannya, istiqamah dia hanya takut kepada Allah, maka beruntunglah kita dia tidak pulang ke Madinah, dia bisa menarik, menambah, mempengaruhi orang masuk Islam. Tapi kalau dia orang munafik, batuka mulut jawati, siangnya jadi ayam, malam berubah jadi musang, panu kawan sairi yang panggunti yang dalam lipatan, pamanci yang dalam balango. Kalau itu Islamnya, kita selamat dari rong-rongan munafik. Apa kata Nabi kepada Abu Bakar? Sadaqta ya Abu Bakar, benar engkau. Jadi di dalam Islam ini Pak, ada namanya akidah. Itu dasar. Tiba di rumah gadang bagonjong, itu namanya sandi, sabalun tunggak. Yang kedua ada namanya ibadah. Ada ibadah itu yang ibadah khasah, ada yang ibadah ammah. Yang ketiga ada namanya muamalah, yang mengatur kita jual beli, salang pinjam. Kemudian yang keempat ada namanya munakahah. Setiap kita manusia ini kan tertarik dengan lawan jenis kita, itu fitrah. Laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki. Tapi tidak boleh kayak ayam. Harus diatur dengan pernikahan. Bab pernikahan itu munakahah namanya. Sehingga jelas keturunan, jelas nasab. Begitu Allah memelihara harga diri manusia yang takwim ini. Agar jangan rusak keturunannya, diatur dengan pernikahan. Tidak sama dengan binatang. Kemudian yang kelima namanya asiyasah. Itulah politik. Jadi orang yang mendengungkan, yang menghembuskan agar kita umat Islam ini berhenti berpolitik, itu namanya orang sekuler. Kalau kita umat Islam anti politik, Bapak, maka kita jadi korban politik orang-orang kafir. Nah, sekarang Bapak-bapak kita lihat di DPR RI itu, mungkin semua kita sudah tahu, sudah ada anak PKI. Dia bersuara lantang di sana, saya bangga jadi anak PKI. Nah, maka untuk itu walaupun kita tidak mencalon jadi legislatif semua Pak, minimal kita umat Islam ini datang ke TPS. Biasanya kadang-kadang 14% orang Islam tidak ikut memilih dengan dalih memilih hendak memilih iduia kecuikojonya. Katih hendak berpucuk ke bawah, hendak baurek di tengah dilari kumbang. Nang kapara awak ke kapara yo, nang ke mengalih yo, nang ke mengayuh becak yo. Agunonyo memilih. Ini orang berpikiran picik. Ya kan? Nah, jadi besok bapak-bapak kok sakit santan dia nak. Ndak lama ke di TPS. Ya kan? Siapa presiden yang akan kita pilih? Kita pilih pula partai pendukungnya. Supaya dia kuat. Ya kan? Bapak-bapak dari nan ke kita pilih itu ke jamaah nan datang kini kan hari tahun 2024. Kata ulama seluruh dunia tahun 2024 lah 100 tahun Islam dipermainkan oleh orang yang tidak Islam seluruh dunia. Bujang dulu Irak Iran. Sudah itu Libya, sudah itu Suriah, sudah itu Rohingya. Kemudian ada orang Islam di Cina, apa namanya? Ya. 2024 kata ulama Pak Ketua LKM, 'am, itu sudah 100 tahun.
Maka kata Rasulullah dalam hadisnya, kalau sudah 100 tahun begitu, maka Allah akan mengutus seluruh dunia mujahid-mujahid baru akan mengangkat derajat Islam itu kembali. Ada pak orang Indonesia yang memilih besok, Allah nampak ada pak mujahid-mujahid baru tu. Alah, kalau alun tu rendah nanti nema. Alunnya nampak adalah tengah barari gini. Ini bapak-bapak ya. Tidak usah sampai mikro kampanye loh kecil orang. Ya kan? Begitu saja. Mudah-mudahan Indonesia ini Islam tidak dipermainkan orang. Coba pak bayangan, barani orang membuat Islam jelai Islam Nusantara. Irama Al-Quran nyubah menjadi irama jaipongan. Ya kan? Salawat di gereja. Ya kan? Ndak tersinggung hati kita apa je tu. Ya kan? Nah, itu dia. Maka besok nan buto datang bairi, nan lumpuh datang badukuang, payah ke TPS tu memilih. Tapi pengalaman 5 tahun yang lalu, ya kan? Ada surat suara tu nalah dirusak. Jadi sebaiknya besok lah dibagi de orang tu surat suara apa kambang di muka penitia tu. Kalau rusak jangan diterima. Sebab kau percuma sebab memilih kalau dua nanti pilih sinan angui. Awak akan memilih Pak Datuk dan Sati untuk anggota DPR RI. Ya kan? Kira surat suara di sampingnya lah. Lah cabik. Tak jadi dia angui. Sudah dicalik, lai barasi hendak rusak, lipik pergi dalam. Baca bismillah. Ada cip pitaru hambo. Apa kini hambo rasul lah tentu dapat nangkapak pilih. Tapi para siang kemudian orang-orang nan menyalahi aturan. Ada sudah subuhnya tu berjalan namanya serangan subuh. Hanya lagi Pak piti 50.000. Allah berubah pendirian Pak dalam tu. Apa nyo karate di Allah nanti. Ya kan? Lah direncanaan si anak dipilih gini gua. Atau dapat piti 50.000 sudah salat subuh. Anda itu Pak pilih lah. Ya kan? Masuk neraka Pak nanti. Ya kan? Jadi ikhlas lah awak. Ya kan? Sekarang saya sudah kaum muslimin kalau anggota legislatif gua tutulah do dia timo sia DPR RI nak kamu pilih. Ya kan? Sia nan tingkek 2, sia nan tingkek 1. Pindah kamu kecil no. Ya kan? Allah tahu. Insyaallah istiqamah hamba dengan itu. Amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu besok kita doakan setelah ini terjadi terpilih pemimpin terbaik di negeri kita ini, kita doakan kepada Allah semoga Indonesia yang mayoritas beragama Islam tidak dipermainkan lagi oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Bapak Ibu yang terhormat, mudah-mudahan Allah memberikan jalan terbaik untuk negara kita. Dan lagi lebih dari itu tentu kita berpikir jangka panjang. Orang gaek dulu Pak menanam karambi, nyola bungkuk kaki latengka, onyek yo. Untuk ajo karambi nyek tanam lah. Tak kerisah nyek terus 2 hari lah, 4 hari lah, 10 hari lah nyek mati. Karambi nanam bo makan kini kuah. Orang gaek dulu lo menanam. Jadi kita mikirkan kalau saya sekarang Pak Datuk lah 72 tahun kurang 6 bulan. Itu usia hampir mati. Kalau ada ibu-ibu suami nani umur 72 matinya jangan ditangih je pada dia salah lain. Orang lepas tu mati je tu nah. Bacaan saya Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ustaz lepas tu mati je tu, alah. Pi bangku alun. Pertama ajal lun sampai. Nang kedua saja masuk YouTube ko irit tambah laku. Atunya doanya di orang nan mengundang, panjangnya lah umur ustaz ko, sehatnya lah badannya. Iya kan? Atu mengkolun mati. Pi nanti pasti mati. Semoga Allah menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Selamat nanti berpesta demokrasi. Jangan tidak pergi ke TPS.
Jangan ada kita yang beranggapan memilih tak memilih hidup saya seperti ini. Jangan seperti itu lagi. Semoga hak pilih kita pergunakan sebaik-baiknya. Salah ke manusia, mau minta maaf. Ke Allah mau minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.